ngoceh, ngobrol receh, ngok. Malam Selur, yang pasti suasana malam hari ini enak, asik buat kita nongkrong ya. Nongkrong sambil ngobrol di ngoceh, ngobrol receh, ngok. Nah, saya sekarang lagi berada di warung KPK Pemalang. Nah, malam hari ini kebetulan saya ditemenin sama sosok ya. Sesosok apa semanusia, Mas? Sosok. Oke. Sosok yang katakanlah nggak tua-tua banget sih, masih rada-rada mudaan, dikit lah ya. Dia sosok yang dikenal pada zamannya ya. Di Pemalang tentunya dia juga dulu berawal dari apa ya? Suara lah ya. Berawal dari seorang penyiar ya, Mas ya. Penyiar. Nah, penyiar, terus dia terjun di dunia entertain. Dia adalah seorang event organizer ya, event organizer yang cukup sukses lah ya. Oke, malam hari ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol buat kalian yang kepingin kenal, kepingin tahu ya, untuk entertain ataupun event-event organisasi, event-event organizer ya, yang tentunya yang beliau atau mungkin dia berkiprah di dunia entertain ya. Oke, dan ini dia juga sebagai sosok seorang motivator, khususnya untuk para seniman-seniman, biar ya nggak mencontoh sih, paling tidak tahulah kredibilitasnya. Oke? Selamat malam Om John. Malam ngok. Oke. Om John ada embel-embelnya nggak? Om John. John Peang. Oke, kepalanya benjol apa peyang? Itu dari kecil udah Peang. Oh, Jadi dari nama kecil. itu udah debutan dari kecil. Oh, Jadi John oke. Peang. Tahu peyang ya, Lur ya? Ya. Oke, tahu peyang pasti ya. Om Ya. John, kenapa dari kecil itu peyang? Berarti memang dari kecil udah ada Iya, peyangnya itu ya. iya. Oke, jadi terkenal namanya John Peang. Oke, dulu awal-awal pas masuk jadi penyiar gimana Om John? Saya ngawalin jadi penyiar itu sebenarnya simpel ya. Pengen ngerti, saya pengen kenal link ya. Link. Awalnya dari situ. Karena basic saya sebenarnya marketing. Oke. Awalnya dari marketing, kemudian saya masuk radio. Saya berusaha mengembangkan radio yang ada di Pemalang dengan ilmu saya marketing tadi, sehingga akhirnya berjalan, terus saya menemukan satu keinginan, karena saya memang punya cita-cita itu selalu ingin panggung. Ya. Bahkan saya Oke. pernah berpikir kapan ya saya manggung dengan Iwan Fals, pernah Wih. berpikir begitu. Soal tokoh yang diidolakan apa Ya, gimana itu? saat itu saya idolakan. Oke. Karena tahun 82 saya udah kenal beliau. Oke. Iya. Dari situ saya mulai mengembangkan, berusaha membuat satu acara-acara panggung, dari mulai festival band. Oke. Iya. Ini berarti sudah masuk ke event organizer ya, berarti ya? Saat itu belum. Belum ya? Saat itu belum. Jadi saat itu masih kayak organisasi internal ya, sendiri ya, yang kecil-kecilan, dikelola oleh saya sendiri dan teman-teman. Saya bikin itu tidak pernah meminta sponsor. Jadi saya pengen nunjukin Bahwa kami itu mampu nggak, bisa atau enggak ya? untuk bikin event. Kalau mungkin saat itu saya mau bikin event meminta-minta sponsor, itu menurut saya tidak akan jadi. Oke. Karena belum dikenal gitu ya? Nah, saya pengen Oke. karya saya dilihat dulu, sama orang umum gitu. Yang akhirnya saya bentuk itu dari festival pertama itu berlanjut berturut-turut, itu sampai 14 kali. 14 Berarti kali. 14 tahun itu. Itu 14 itu sudah ada sponsornya belum? Nah, awalnya tidak ada. Tidak ada. Awalnya itu festival pertama sampai ke 4. Ini kami nggak meminta sponsor. Kemudian ketika saya dan teman-teman itu membuat acara festival band dan peragaan busana, terutama peragaan busana jin saat itu. Yes. Oh ya, saya Ya. ingat ya. Jadi Itu Putra ada Putri Jin ya. Festival Jin Putra dan Putri pemilihan Jin. putra-putri Ya. Jin. Itu tahun-tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya? Oke. Saya buka tidak lokal, tapi langsung tingkatnya di situ Karsidenan. Karsidenan. Karena saya nggak pengen hasil karya saya cuma dinikmati oleh lokalan kita, berusaha untuk keluar.
berusaha untuk daerah-daerah sekitar kita itu seberapa jauh musik-musik yang mereka dapat gitu ya, orang Tegal, orang Brebes, Batang, Pekalongan. Saya pengen nyatuin di Pemalang. Oke. Nah disitulah ada satu perusahaan ya, kita nggak nyebut itu. Ada satu perusahaan itu melihat hasil dari kami, mereka datang sendiri, bukan kita meminta. Oke, berarti karena sudah tahu karyanya ya? Karena sudah tahu karyanya, datang kemudian mau sponsori, mau nyepot, sehingga mulai dari situ, mulai dari ke-5 sampai ke-14, saya nggak perlu modal lagi. Oke. Semua ditangani oleh sponsor. Sponsor, itu baru ada sponsor ya? Iya, baru ada sponsor yang tadinya dari 1 sampai ke-4 itu belum. Belum. Dan sponsornya nggak tanggung. Artinya nggak tanggung itu, konsep kami dibeli keseluruhan. Betul. Nah itu tadi karena kami berusaha untuk menciptakan dulu karya, bukan awalnya saya mau misalkan ya ada satu event organizer yang kenapa kok di tengah jalan berhenti ya, karena mereka hanya berpikir mencari dulu ya, sehingga kan sponsor itu tidak tahu totalitas ya, tahu. Tapi hanya partisipasi. Nah ketika partisipasi kita pasti rugi, pasti nih nggak ada yang namanya event itu untung, nggak ada. Ini rumus ya, udah rumus nih, event itu tidak mungkin akan untung. Ini yang perlu dipegang. Nah, kenapa kita bisa? Karena ada sponsor, ada yang dijual. Nah, itu baru kita bisa melakukannya. Iya. Nah, kebanyakan orang bikin itu langsung mencari sponsor, kemudian partisipasi, rugi, selesai, nggak mau lagi. Nah ini yang nggak bisa diterusin sampai ke puncak. Ya, ini nggak bisa. Oke, Slor. Jadi buat kalian ya yang punya ide atau mungkin punya bakat atau mungkin punya keinginan lah ya, kepingin bentuk suatu event atau mungkin sebagai event organizer. Jadi biar tahu ya. Yang pertama itu kita jangan melihat kita dapat sponsor banyak atau enggak, tapi ciptakan dulu karya kalian biar kalian itu bisa tahu dan bisa menghasilkan karya itu dulu. Nah, Om John, kita balik tadi dulu waktu pertama kita balik ke penyiar ya. Kenapa kok Om John itu jadi penyiar? Itu seperti itu. Kalau saya pribadi waktu itu tidak mungkin saya jadi penyiar ya. Karena basic penyiar tidak ada sama sekali. Tapi ada sesuatu hal yang saya tidak tahu, saya harus ke situ. Sehingga saya mendaftarkan diri, tes, diterima nih. Saat diterima itu sebenarnya wawancara yang bisa saya diterima karena di marketingnya. Saya menceritakan marketing, saya menceritakan bagaimana biar radio ini berhasil, saya ceritakan semuanya. Mungkin pimpinan tahu itu sehingga saya diambillah ke situ. Memang alhamdulillah berjalan beberapa tahun, radio itu cukup luar biasa saat itu. Iya, bukannya apa-apa, jadi cukup luar biasa dan kebetulan faktor pendukungnya ya bagus, banyak orang-orang yang di sekeliling saya itu bisa mendukung itu gitu loh. Akhirnya berjalan lancar. Ya. Tapi untuk menyukai atau mungkin dulu itu yang namanya penyiar kan harus pintar ngomong atau mungkin punya wawasan luas gitu ya. Betul. Terus Om John sendiri gimana menyingkapi? Gini, saat awal-awal saya selalu membaca lewat majalah. Ini ketika saya mau siaran, saya nggak punya bahan. Ya untuk dibicarakan. Sehingga saya buka majalah. Oh ada bahan bagus, saya pelajari. Saat itu ngomong dengan sesuai yang saya pelajari itu. Betul. Lama-kelamaan untuk vokalnya untuk balancing kan juga butuh waktu lama. Sekitar 3 bulan mungkin. Baru saya dapat bisa ngomong, baru udah dapat sesuai dengan karakter suaranya. Dan tidak sering apa itu kalau kelebihan level ya. hanya selalu tepat. Itu lama. Jadi artinya gini, orang tidak terbiasa siaran, pasti ngomongnya akan gagap ya. Bukan gagap. Levelnya naik turun, tidak datar. Standar ya. Tidak standar. Nah, karena saya sering belajar itu, akhirnya ngomong saya ini sudah standar terus. Gitu. Itu yang sulit. Itu yang sulit di situ ya. Oke, lah Om John sendiri untuk pandangan. Kenapa Om John itu kok tiba-tiba langsung kita tadi udah ngobrolnya tentang Om John udah membuat event, akhirnya sudah mendapatkan sponsor itu rasanya gimana Om John? Gini,
Saya sedikit memberikan info aja. Kalau ada orang pengen menjadi seorang entertainment hebat, itu ya memang yang pertama, sorry bukan apa, butuh pola pikir yang luar biasa. Karena ketika kita mau bikin satu acara, itu bukan acara yang biasa, tapi spektakuler. Jadi ada nilai jual, sehingga sponsor masuk itu ketika kita membuat satu proposal dengan event yang spektakuler, ada harga jualnya, sehingga sponsor nggak ragu. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, kebanyakan orang kan maksudnya bikin temanya aja asal-asalan. Misalkan festival band ya festival band. Terus parade band, padahal nggak begitu. Terus apa Hasilnya itu? sama, sebenarnya sama ya. Oke. Toh, Mas Ngok ini mau bikin satu acara sosial misalkan ya, dengan judul yang bagus, tapi sebenarnya sama. Di situ juga cuma parade sama, tapi cara mengemasnya yang beda. Itu nilai jualnya di situ. Jadi perlu intrik ya. Iya, Perlu intrik. Nah, itu untuk menggiurkan juga agar para sponsor itu bisa mampir ke acara kita. Kebanyakan EO tidak melihat itu. Sehingga ketika diajukan ke sponsor, sponsor nggak mau. Karena ini kok acara biasa. Sehingga nggak mau totalitas. Tapi partisipasi. Oke, akhirnya sponsor biasa. Gitu. Oke, nah ini buat seluruh semuanya ya. Ini Mas John itu dulu pada zamannya itu event organizer sudah banyak sekali diadain. Dari mulai konser, dari yang kecil dulu ya di festival band atau mungkin apa, dari konser apapun, Pemalang pasti event organizernya adalah Om John Peang. Nah, jadi buat kalian yang kepingin tahu trik-trik atau mungkin tips-tipsnya, ini buat Om John untuk para katakanlah entertain ya, khususnya entah itu entertain dimanapun, khususnya di Malang, tips untuk menjadi entertain yang baik itu apa nih biar mendapatkan sponsor yang bagus juga. Oke. Ini juga sekali lagi saya infokan ke teman-teman ya, untuk menjadi seorang entertainment luar biasa, jangan pernah ketika awal kita bikin kemudian down terus berhenti. Maksud saya berkarya terus ya, terus menerus, sehingga secara otomatis nih akan ada puncak. Ada puncaknya. Terus yang kedua, memang seorang menjadi entertainer itu bukan apa, harus memerlukan pola pikir yang luar biasa. Artinya kita mengemas satu acara itu yang bisa dijual. Contoh nih, mau bikin acara wayang misal. Orang bikin acara wayang ya wayang kulit itu aja, kan berarti tidak spektakuler, biasa, sehingga itu nilainya akhirnya tidak dianggap oleh satu perusahaan. Tapi saya bagaimana membuat event wayang supaya spektakuler. Contoh, saya bikin dengan 3 dalang misalnya, itu ya spektakuler 3 dalang. Saya bikin layar terlebar ya gitu. Ada yang spektakuler, ada yang lebih nilai plusnya ada. Nilai jual lah ya. Itu yang dijual. Sehingga ketika sponsor memberikan totalitas, katakan EO itu ketika contoh ada biaya masuk nih, nggak ada yang nonton pun, katakan nggak ada yang nonton 0%, itu sudah nggak rugi karena ada yang biayai. Betul. Makin banyak penonton, itulah keuntungannya ya. Itu maksud gitu. Jadi bukan sebenarnya kalau misalnya sudah mendapatkan sponsor, nggak pengaruh dengan penonton juga sih. Ya, cuma kan bagaimana kita supaya menghidupkan supaya sponsor itu suka, supaya kita bekerja sama dengan itu tetap berjalan lancar. Ya, bagaimana kita publikasinya. Betul. Oke, Slor nih ya. Obrolannya semakin asik, kita masih ngobrol tentang entertain ya. Kalau Om John sendiri kan, saya mengenal Om John itu udah berapa tahun itu? Waktu itu saya kenal Om John itu sejak kamu bayi kayaknya. Walah ya. Ya kayaknya sih pada tahun itu tahun pira ya, yang orang ngerti ya. Jadi waktu itu dibawa ke salah satu stasiun radio ya. Jadi itu baru saya mengenal Om John itu luar biasa. Jadi buat kalian semuanya nih ya, ini Om John sendiri sekarang kan sudah tidak menggeluti di dunia, bukan dunia, masih di dunia entertain, cuman tidak menggelutin lagi event organizer secara maksimal ya. Mungkin kalau kisah itu masih melekat di benak ya Om John ya. Nah sekarang Om John adalah
seorang yang sudah bekerja di satu instansi, satu perusahaan, katakanlah sebagai humas ya. Iya. Itu humas di mana Om John? Mulai tahun 2013 akhir ya. 13 akhir ya. Iya. Saya diminta satu perusahaan untuk artinya untuk ke eksternalnya ya, ke sosialnya ya, di kehumasan tadi. Awalnya saya ikut membangun tol di Brebes, Tol di Brebes, tol Pejagan ya. Oke. Dari situ kenapa saya terpilih, kemungkinan besarnya karena saya saat itu punya link di Karsidena. Oke. Ya. Jadi dari Brebes sampai ke Batang ini saya punya link itu, sehingga ketika saya kerja di kehumasan tadi tidak begitu berat karena sudah sehari-hari. Nah inilah kehebatan orang entertain. Hasil positifnya salah satunya di hal seperti itu. Oke. Membangun link. Oke. Ya. Tapi berarti awalnya mengirimkan satu company profile atau gimana Om? Enggak juga. Jadi tadi seperti saya awal cerita, saya kalau berkarya itu tidak meminta, tetapi nunjukin dulu. Nah, ketika disitulah saya punya nama, sehingga ada perusahaan yang menengok. Lirik ya, lirik ya. Lirik pas nih, kan gitu ya. Jadi tidak melalui tes dan sebagainya karena diminta. Jadi alhamdulillah selama ini ketika saya bekerja apapun ada yang meminta gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak saya oyong-oyong pengen kerja, enggak seperti itu. Oke. Jadi karena saya berkarya dulu gitu, supaya orang ngerti gitu. Oke, Slur, malam hari ini masih tetap kita berlanjut. Kalau tadi Om John mungkin udah bilang soal ya keterlibatan di humas dan sedikit ya. Itu aja sebagai gambaran, ada mungkin beralih sedikit tapi kita masih tetap ngobrol lagi Om John. Ya, siap. Masih semangat ya Om. Semangat. Ya. Ngobrol-ngobrol ini usianya udah berapa sih Om? Umurnya pira? Sebenarnya kalau mau bicara usia itu agak saru ya. Agak saru. Kenapa? Kenapa? Kalau lu tanya orang Australia, tempeleng lu. Karena itu nggak penting ya. Tapi kalau memang sekedar pengen tahu, nggak masalah. Saya lahir itu tahun 1966. 66. Ya, jadi kalau sampai sekarang udah 54 tahun. 54 tahun Ya, ya. sekarang. Aura-aura mukanya masih muda ya. Itu namanya ngejek. Enggak, saya nggak ngecek. Ibarat kelapa itu kan kalau semakin tua semakin oke gitu ya. Itu hoax. Oh, hoax. Ya, Oh. Sing orang hoax apa Om? Ya apa adanya seperti itu. Oke, kita flashback dulu kembali ke entertain nih Om ya. Kayaknya saya lebih asik kita ngobrol soal entertain biar orang-orang seniman, orang-orang dunia entertainment itu tahu lah ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal entertainment itu luas banget ya Om ya. Iya. Dari musik, dari apa itu banyak ya. Sehari nggak cukup. Nah itu. Nah kalau tadi kita sempat ngobrolin tentang Om John itu sering mengadakan yang namanya event-event organizer, event-event atau mungkin acara-acara khususnya di Pemalang. Dan tidak menutup kemungkinan juga Om John bisa keluar kota yang lainnya bisa pernah kan itu ya. Oh iya. Nah saya kepingin tahu event-event apa yang sudah pernah diadain Om. Jadi pertama kali saya bikin event besar itu memang permintaan dari satu perusahaan. Dari perusahaan ya. Tapi ada uji cobanya saat itu. Oke. Jadi satu perusahaan datang, Mas bisa nggak bikin event dalam waktu 1 minggu? Wih. Ya. Apa itu acaranya? Ya semacam parade band. Nah seminggu ini kan saya harus ngurus perizinan dan sebagainya, lokasi dan sebagainya, terus promosi. Saya bicarakan, saya jawab bisa. Tantangan itu berarti Ya, Om ya. itu Itu dalam waktu cuma 1 minggu Satu doang? minggu awalnya itu. Iya. Ketika 1 minggu itu ternyata event itu berhasil berjalan mulus, paginya saya dipanggil. Pertama kali saya begini itu Jambrut. Ya. Di Sirandu itu. Karena tadi uji coba tadi seminggu, berarti kamu bisa ini. Diberi waktu saat itu mungkin nggak ada 1 bulan. Saya ngurus perizinan dan sebagainya, terlaksana di Sirandu. Ternyata nilai dari satu perusahaan itu
event itu sukses. Sukses. Ya, kemudian dalam dari penilaiannya ya. dari di Pemalang tadi di Jambrut di Sirandu, saya suruh pindah ke Slawi ke Tegal. Pindah ke Slawi ke Tegal. Ya, bisa ini. Nah, akhirnya disitulah satu perusahaan tadi sudah memakai EO-nya saya itu. Terus berlanjut sampai ada rave, Jambrut, kemudian bikin indoor ya, kayak netral, skate, kahitna, ya, Yosiluki, ya, terus ke outdoornya termasuk almarhum Didi Kempot. Almarhum Ya Didi itu Kempot. saya pernah di 2 tempat, Pemalang sama Radu Donggal. Jadi mungkin itu tahun hampir, berapa itu Didi Kempot itu? Didi Kempot itu tahun 2004 kalau tidak salah. 2004 Iya, ya. iya, Oke. iya. Itu di Dongkal. Ya. Sampai kemarin berjalan tuh di 2013 ya. 2013 Ya, ya. saya masih baru kemarin berarti lah ya. masih aktif Ah, di entertainment. Setelah itu saya bukannya berhenti enggak, tapi saya selalu pengen menanamkan event organisasi itu ke teman-teman saya di Pemalang gitu. Maksudnya ayo maju, ayo berkarya terus, jangan sampai putus gitu. Itu seperti itu. Ya, terus itu tadi dari beberapa artis-artis yang sudah diundang ya. Itu kan artis tahun 90-an gitu Iya, ya. iya. Itu dari Jambrut, Yosiluki, Kahitna ya. Terus apa lagi? Netral Skate. Netral Skate. Jadi Yosi, udah banyak ya. udah banyak. Wow. Itu Itu berarti udah susah. Nah, proses yang panjang yang tadinya belum apa-apa gitu ya, belum apa-apa, belum mendapatkan sponsor apapun, akhirnya membuahkan hasil itu ya. Iya. Oke, dengan kita mengundang artis itu suatu kebanggaan juga itu, Om John ya. Ya, kebanggaan dari kami ini, kami bisa mengolah tadi ya dengan event organizer tingkat lokal yang ternyata tidak kalah dengan event-event untuk tingkat nasionalnya. Tingkat nasional. Sampai bahkan di tahun 2014 itu launching jalan itu EO-nya saya. Oh. Alhamdulillah saat itu kena. Iya. Jadi saat itu ada 3 yang masuk dari Jakarta sama Jogja, kemudian dari daerah kami. Ternyata pakai kami karena mungkin melihatnya speknya sama, harganya lebih murah. Oke. Gitu. Itu yang menjadi kendala apa itu Om kalau kayak gitu? Kalau berpikir kendala banyak banget ya. Artinya itu kita harus tetap saat berjuang untuk sampai ke titik hari H ini kan banyak kendala ya. Tapi kita nggak mau putus asa karena entertainment itu nggak kenal waktu. Nah, disinilah yang namanya orang EO itu ternyata harus disiplin. Kalau ketika orang pengen jadi event organizer nggak disiplin, menurut saya nggak bakal jadi. Nggak pernah jadi ya. Karena saya menentukan waktu, tidak bisa mundur. Hari itu hujan pun tetap jalan. Tetap jalan. Ya, Padahal pengerjaannya pun kita juga butuh proses waktu yang panjang juga ya. Di sini berarti kan disiplinannya. Betul, betul. Ketika sudah terbiasa seperti itu, maka kita mau bekerja dimanapun, itu sudah enak. Kan udah terbiasa. Iya. Intinya disiplin, disiplin ya. tadi, ya. Oke. Gitu. Itu penting. Penting banget ya. Nah, dari sekian banyak event yang sudah dilaksanakan Om John ya, menurut pandangan Om John ya, sebenarnya kan seorang entertainer ataupun event organizer kan banyak sekali ya Om ya. Iya, iya. Pandangan Om John sendiri untuk kota kita sendiri Pemalang, itu orang-orang yang bergerak atau mungkin yang sering mengadakan seperti itu gimana pandangan Om John? Saya melihat sebenarnya bagus ya. Banyak orang-orang yang mau menggeluti di entertain di kota Pemalang sendiri ini. Banyak sekali. Yang saya harapkan itu supaya tetap bertahan berkarya, supaya mencapai puncak. Jadi nggak setengah-setengah ya? Iya, jangan pernah putus asa ketika di tengah jalan menemui satu kegagalan. Ya, saya pribadi pengen melihat penerus kami ya untuk di Pemalang supaya eksis terus ya. Jangan kalah dengan kota-kota sekitarnya. Walaupun dianggap bahwa Pemalang ini kota kabupaten ya. Kemudian akan membandingkan dengan kota Tegal ya, bukan kabupaten yang sudah maju, Pekalongan sudah maju. Tapi kita yang ada di sini setidaknya sama ya. Nah, saya sering mendengar justru Pemalang ini di musik sering melebihi dari mereka.
Oh, itu luar biasa. Gitu. Jadi Ya. sering melebihi dari kota-kota lain apa gimana? Ya, contohnya, contoh ya. Oke. Ketika kita mau jamming ke Pekalongan, kita bawa satu grup band. grup. Itu grup apa yang namanya lagu-lagu lama musik klasik ya. Ternyata lebih bagus. Oh. Dan itu diakui. Betul. Diakui ya, banyak sekali grup band yang di Malang yang diakui oleh mereka. Nah, ini kan satu kemajuan bahwa kota Pemalang ini di musik nggak kalah. Nggak kalah. Ya, Oke. levelnya pun banyak yang sebenarnya sudah ke nasional. Cuma nasib kan belum kecapai. Tapi sebenarnya levelnya sama. Levelnya sama. Ya. Jadi Kalau saya mau nyebutin setara lah teman-teman ya. saya banyak. Oke, kalau kita ngomongin soal musik tadi nih Om, banyak seniman-seniman Pemalang ya, dari mulai musik pop-popan, dari mulai musik dangdut, mereka juga terus berkarya, terus nyanyi. Kalau menurut Om Jo sendiri, kualitas dari para seniman dari Pemalang itu gimana? Ya, itu tadi saya kan sudah katakan sebenarnya tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Karena kebanyakan mereka itu menganggap saya ini orang lokal. Oke. Nah, ini jangan pernah menganggap seperti itu. Artinya menurut saya tetaplah berkarya. Ya, ketika berkarya itu terus menerus, dengan otomatis akan capai puncak. Nah, ketika orang itu stuck, artinya stuck itu dia hanya di lokalan, kemudian menganggap dirinya tetap terkurung ya, itu ya tidak akan maju. Nah, mestinya juga harus belajar dengan kota-kota lain. Oh, seberapa jauh sih musik yang ada orang-orang yang dari Pekalongan, Tegal, Semarang. Nah, kita harus belajar itu. Ternyata ketika melihat seperti itu kita nggak kalah. Sehingga akhirnya pede. Nah, oke Slow. Jadi ini gambaran ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan di bidangnya musik, di bidangnya entertainment atau mungkin yang lainnya, jadi jangan sampai menyerah. Jadi kalau misalnya kepingin berkarya, berkaryalah terus sampai puncaknya. Itu seperti itu. Jadi jangan setengah-tengah untuk menjalankan hal yang mungkin bisa kamu harapkan. Kalau bisa terus ya. Ada satu lagi nih. Saya pengen melihat EO yang dari Pemalang itu orang-orang terutama musik ya. Kalau saya bicara musik ya. Sebenarnya kan banyak sekali studio musik yang ada di Pemalang. Mereka banyak sekali grup-grup yang belajar di studio musik. Berilah panggung buat mereka supaya mereka itu bisa mementaskan hasil karyanya dia. Aspirasi dia ya. Ketika nggak ada panggung kan dia hanya latihan di satu tempat itu, kelihatannya cuma monoton itu aja. Tapi ketika ada suatu EO yang bisa memberikan wadah, nah inilah yang saya harapkan. Dulu saya pribadi sering membina itu sampai ke level yang namanya muri ya. Saya pernah nyampe. Jadi tahun 2009 saya dapat muri grup terbanyak band. Grup terbanyak ya. Itu muri kan berarti kan Indonesia. Ya. Kelasnya udah Indonesia ya. Sampai dapat muri kan berarti kan terbanyak tercapai. Itu 342 grup band. 342 grup band. Dalam waktu 3 jam. Itu festival atau gimana? Iya, jadi festival dalam waktu 3 jam. Orang heran, bingung, kok 3 jam dengan 342? Caranya seperti apa? Jadi sebelumnya muri itu dicapai oleh ada yang di Jakarta, itu 234 kalau salah, atau 43 nggak salah itu, selisih hampir 100 lah dengan saya. Itu ditempuh dengan 4 hari. Satu malam, jadi hampir 5 hari. Berhari-hari lah ya. Nah, saya bikin konsep supaya beda, tidak seperti itu. Tapi dengan waktu 3 jam. Terus caranya gimana? Saya caranya lewat dari studio. Dari studio sampai ada 39 studio yang kami bina. Di situ ada, saya pengen setiap studio itu bisa 10 grup band menampilkan. Ada yang bisa cuma 7, 10, ada yang 12. Di total jumlah sampai 342 tadi. Main bersama. Pada saat klik jam 3 main. Jam 6 selesai. Jurinya disebar, semua disebar. Berarti banyak juri ya? Banyak juri. Satu studio berapa juri itu? Ya, satu studio kan setiap studio ada 2 juri. 2 juri ya? Jadi semua ada. Nah, yang akhirnya saat itu juga 3 jam selesai, muri menyatakan lolos. Wah. Nah, ini kan suatu karya. Ini soalnya saya baru tahu nih ya, maksudnya Om John itu pernah mengadakan
satu event seperti itu yang sudah mendapatkan rekor muri dengan waktu tersempit ya, hanya 3 jam, jumlah bandnya itu banyak 342. Nah, jadi buat kalian pastinya belum tahu, saya juga baru tahu nih ya, nembe ngerti maksudnya. Oke, ini satu. Oke. Itu bukan pekerjaan, itu prosesnya itu untuk mengumpulkan panitia itu yang ribet ya Om ya? Apa gimana? Saat itu tidak begitu ribet, karena hanya kita lobby per studio. Jadi pengelola studio lah yang menjadi panitia. Ya, karena diuntungkan oleh studio tadi. Orang pada latihan ke situ kan ada acara. Jadi dia latihan tiap hari, ada pemasukan. Sampai hari H diacarakan tadi, terus diambil 10 grup, baru ditampilkan. Itu sebagai finalnya ya. Terus diambil 3 lagi, difinalkan lagi dengan bintang tamu. Ya. Waktu itu bintang tamunya siapa Om? Grupnya punyaannya Dewa itu apa? Namanya apa? Aku hampir lupa ya, karena udah tua. Iya, itu yang datang ke sana justru grup feodal. Feodal sendiri kan grup yang Malang. Iya, saat itu. Oke, iya. Oke, ini itu sekilas katakanlah kiprahnya Om John yang tentunya sudah mendapatkan rekor muri. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi. Oke, seluruh kita masih ngobrolin terus ya. Obrolannya tambah seru karena tadi saya mendengar ada rekor muri. Wow. Inilah seorang John Peang ya, John Peang yang tentunya dengan event-event yang banyak sekali akhirnya dia sudah mendapatkan rekor muri dengan adanya satu event yang memakan waktu mepet dengan peserta band 342 dalam waktu 3 jam loh ya. Nah Om, di situ kan konser ya, berarti ya, festival itu pemenangnya siapa Om? Itu kan dibagi beberapa kota. Kebetulan Pemalang saat itu yang mewakili ada 3. Cuma yang pertama saya ingat di Cangki yang mewakili sampai ke Pekalongan. Kemudian dari grup itu di event kan ya di Pekalongan dengan bintang tamu Jirok. Iya. Saat itulah Pemalang maksudnya tidak kalah dengan kota-kota lain. Artinya bisa bersaing ya. Berarti yang untuk Pemalang sendiri yang menang yang masuk ke Pekalongan ke Karesidenan adalah The Jangki ya. Oke, bintang tamunya adalah Jirok. Dengan adanya seperti itu perasaan Om John Peang gimana itu? Otomatis karena karya pencapaian ya. Ya dinilai itu gol ya oleh Jaya Suprana ya saat itu. Jaya Suprana ya. Sehingga saya dapat piagam dari Jaya Suprana. Itu saya lolos. Alhamdulillah. Lolos masuk ke muri gitu. Oke, berarti merupakan satu rekor yang luar biasa ya. Oke, ini Om John ya. Ini kan udah ngobrol tentang seniman, musik, entertain gitu ya. Biar mereka itu tetap semangat untuk memberikan satu aspirasi agar karya-karya itu tidak cuma di situ aja. Itu sebagai pesan-pesannya untuk para seniman-seniman terutama di Malang gimana ya Om? Jadi saya pengen punya pesan-kesan buat teman-teman saya di Pemalang, terutama di musik ya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Yang pertama begitu ya. Jadi berkarya terus. Jangan menilai materinya tadi. Jadi tetap aja terus. Ketika continue, menurut saya pribadi pasti akan mencapai hasil yang bagus. Ya. Kemudian untuk menjadi EO nih, saya pesan juga untuk EO di Pemalang, itu cobalah berkarya yang spektakuler. Artinya jangan bikin satu event itu yang dianggap monoton. Itu aja ya. Tapi ada nilai plusnya, ada nilai jualnya. Sehingga nantinya akan banyak perusahaan yang nengok ke situ. Itulah poin yang luar biasa. Ingat ya, buat kalian semua ya, jangan sampai menyerah untuk bisa berkarya. Galilah karya seluas mungkin untuk mendapatkan sampai puncaknya. Nah Om John, berhubungan dengan katakanlah seniman, dengan para entertain, keadaan seperti ini kita masih mengalaminya Om John ya. Pandemi COVID-19. Nah, itu Om John sendiri mungkin nggak kerasa dampaknya mungkin ya, tapi menurut pandangan dari Om John sendiri ya, untuk para seniman, untuk para entertain dengan adanya keadaan seperti ini gimana Om John? Gini,
ketika ada wabah Corona COVID-19 ya, menurut saya tidak suatu halangan untuk berkarya, sama sekali tidak. Saya sendiri di rumah itu tetap berkarya. Artinya melatih di musik, main musik, lagu dan sebagainya. Ternyata ada perbendaharaan yang nambah buat saya. Jadi kita bermain di rumah pun menurut saya pribadi no problem. Maka tetap aja berkarya untuk sebenarnya untuk menghilangkan yang namanya apa itu corona, biar tidak berpengaruh ke kita. Kita berkarya di rumah. Dan pesan saya ini ya, ini kan tidak main-main yang namanya COVID-19 ya. Pengennya segera cepat selesai. Nah, untuk selesai itu kan butuh disiplin nih. Apa yang ada di pemerintah sudah diterapkan, misalkan physical distance, cobalah praktekkan. Wajib masker, ya, kok dipraktekkan. Ya, jadi jangan pernah, wah, enggak masalah. Ini berkesan sombong justru. Janganlah tunjukin kesombongannya. Jadi kita ngikutin aturan supaya cepat selesai sehingga kita bisa berkarya dengan leluasa lagi seperti dulu. Nah, jadi tidak terhimpit dengan satu wabah, terus kita akan terkurung terus ketika tidak sembuh-sembuh. Nah, maksudnya kami ikutilah itu. Ikutilah apa yang sudah menjadi tatanan supaya cepat selesai himbauan gitu ya, aturan-aturan di pemerintah ya. Tapi kembali ke disiplin. Ke disiplin tadi ya. Gitu. Tapi untuk ngaruh ya, ngaruh katakanlah sebagai orang-orang seniman yang pekerjaannya itu hanya mengandalkan nyanyi lah atau mungkin apa. Itu gimana itu Om? Kalau bicara itu pastinya ada, pastinya berpengaruh. Ketika job-job itu harus batal, main terus kemudian dibatalkan, ini kan ngaruh ya. Menurut saya harus betul-betul disadari oleh mereka. Jangan pernah ngeluh. Kalau mengeluh itu hanya hasil akhir juga konyol, nggak ada artinya. Jadi tetap aja diterima dengan ya semacam keikhlasan. Ya tadi ikhtiar. Jadi kita ada ikhtiar untuk segera menyelesaikan wabah ini. Jadi kita berkarya jangan pernah ngeluh ketika wah saya mau main ini karena jobnya dibatalin terus saya nggak punya apa-apa. Jangan pernah ngeluh karena ajaran ngeluh itu sebenarnya nggak boleh. Jadi tetap harus semangat, harus bisa melawan, harus bisa menormalkan keadaan ini gitu ya. Itu kembali ke diri kita sendiri. Iya, ke disiplin kita. Disiplin kita ya. Supaya kita tetap sehat ya, tetap nyaman, kemudian tetap selamat ya dari wabah ini. Oke. Harapan dari Om John Peyang sendiri nih untuk mengakhiri obrolan ini Om ya. Harapan untuk semuanya dengan adanya pandemi ini, untuk harapannya agar semuanya itu biar kelihatan cerah, terus kembali untuk bisa berkarya atau mungkin apa harapannya? Seperti tadi yang saya ceritakan, kami hanya memohon dengan kesadaran tinggi ke warga, dengan kesadaran yang sangat tinggi dan dengan pola pikir yang cerdas ya. Itu aturan tadi diikutin saja, karena pemerintah membuat itu menginginkan segera sembuh, segera tidak ada lagi yang namanya wabah COVID-19. Ketika warganya banyak yang ngeyel dan sebagainya, inilah yang berisiko tinggi sehingga tidak akan sembuh-sembuh. Ya, pesan dari saya, tolonglah itu didisiplinkan. Ya, hanya seperti itu supaya segera selesai. Ini buat kalian semua seluruh ya. Ini adalah pesan ya, yang katakanlah membangun kita juga untuk tidak terprovokator juga dengan isu-isu yang hoax atau mungkin apa ya. Jadi tetap kita berkarya, Pak. Tetap kita berkarya, jaga dan waspada, kita berdoa ikhtiar agar segala sesuatunya bisa normal kembali keadaan ini dengan adanya pandemi COVID-19. Itu pesan ya. Dan terima kasih buat Om John Peyang ini sebagai motivator khususnya buat para seniman, buat para entertainer menjadi gambaran ya. Kalau kita jangan sampai menyerah,
berkaryalah sampai puncaknya. Itu seperti itu. Pokoknya jangan menyerah, berkaryalah sampai puncaknya itu ya Om John ya. Oke, terima kasih buat Om John sudah obrolan malam hari ini luar biasa. Tentunya untuk kita bisa saling curhat, saling sharing ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Om John. Jadi sehat-sehat ya Om ya. Oke, amin. Ya udah, kita nanti bakal ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih seru lagi tentunya di ngoceh, ngobrol receh.